Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang luar biasa, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali meski tidak bisa bertatap muka secara langsung. Saya percaya kalian telah rindu datang ke sekolah. Bapak ibu guru pun telah merindukan kalian semua. Tapi memang kita harus bersabar. Semoga musibah COVID-19 ini segera berakhir, sehingga hari-hari indah akan kembali bersama kita. Anak-anakku yang luar biasa, meski kita tidak bisa bertatap muka, tapi kewajiban belajar tidak bisa kalian tinggalkan. Ingat pesan ulama yang masyhur atas kecerdasannya, yakni Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau dengan tegas menyatakan, "Waman fatahut ta'limi waqta syababihi fakabbir arba'an liwafatihi." Waman fatahut ta'limi, barang siapa yang berhenti belajar waqta syababihi, ketika ia masih muda, fakabbir arba'an liwafatihi, maka ucapkan takbir 4 rakaat karena ia telah mati. Artinya Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa seorang pemuda yang tidak mau belajar, tidak mau thalabul ilmi, atau malas thalabul ilmi, malas belajar, pada hakikatnya dia telah mati meski dia masih hidup. Hidup adalah pilihan. Maka segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi adalah hasil daripada pilihan kita. Hidup ini hanya sebentar. Sekali lagi, hidup ini hanya sebentar, hanya sekali dalam hidup. Karena itu, hidup seperti apa yang sebenarnya kita inginkan sangat bergantung kepada pilihan kita. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Today is yesterday, tomorrow is today. Apa yang terjadi pada hari ini adalah akibat pilihan kita di masa lalu. Tomorrow is today. Dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang sangat ditentukan akan pilihan kita pada hari ini. Karena itu anak-anak sekalian, maka apa yang Anda lihat, Anda lakukan sekarang, itu karena pilihan Anda di masa lalu. Anda bisa perhatikan ada orang usia 40 tahun, dia tidak bisa membaca Al-Quran. Maka Anda bisa memperkirakan, maka sekian tahun yang lalu, mungkin ketika anak-anak remaja seusia bapak tadi sedang belajar Al-Quran, tapi si bapak bermain saja. Maka pilihan sekian tahun yang lalu ketika anak-anak yang mestinya belajar Al-Quran dia tidak belajar, maka wajar usia 40 tahun, 50 tahun masih banyak orang tua yang tidak bisa membaca Al-Quran. Sebaliknya, kita bisa memperkirakan apa yang terjadi di masa yang akan datang ketika melihat ada anak-anak yang usia balita 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sudah pandai menghafal Quran. Maka masa depannya dia bisa menjadi seorang yang hebat, seorang ulama yang luar biasa. Jadi sekali lagi, hari ini akibat pilihan masa lalu, dan masa depan Anda ditentukan akan pilihan Anda pada hari ini. Salah satu tips untuk menjadi anak yang sukses adalah 1. Hilangkan kata tapi. Iya pak, saya pengen pinter tapi bapak saya nggak mendukung, ibu saya nggak belikan buku. Hilangkan kata tapi. Nggak punya uang, pinjam di perpus. Yang kedua, hilangkan kata jika. Pak, saya mau rajin belajar jika sudah di SMA. Saya mau belajar ngaji setelah tua, keburu tua. 3. Hilangkan alasan. Jadi 1. Hilangkan kata tapi. 2. Hilangkan kata jika. Yang ketiga, kalau Anda ingin sukses, jangan terlalu banyak alasan. Kesimpulannya, banyak alasan membuat Anda sukses, sebanyak alasan membuat Anda menjadi gagal. Ada 3 tipe manusia.
Yang pertama, manusia yang memang punya komitmen untuk menjadi orang yang sukses. Yang kedua, manusia yang memilih untuk sukses. Dan yang ketiga, manusia yang ingin sukses. Mana yang terbaik? Kalau hanya ingin, semua orang punya ingin. Tapi kalau sekedar ingin, itu belum ada actionnya. Jadi masih nol. Jadi ibarat orang minum antibiotik. Antibiotik itu akan efektif kalau semua obatnya diminum sesuai aturannya. Jadi kalau diminum 10 kali ya harus 10 kali. Begitu kurang dari 10 kali, maka antibiotik tadi tidak efektif. Demikian juga orang yang hanya ingin sukses, baru ingin, tidak ada actionnya apa-apa, maka orang ingin sukses itu masih 0%. Anak-anak sekalian, ingat, ibarat pesawat terbang, ketika dia mau take off, itu kecepatannya harus maksimal, sehingga bisa membuat badan pesawat itu mendongak. Tetapi begitu sudah di udara, maka kecepatannya tinggal distabilkan. Ya seperti tegangan listrik, pada awal angkatan pertama itu harus powerful, baru setelah itu stabil. Maka orang yang ingin sukses itu belum ada actionnya apapun, maka dia masih 0%. Demikian juga orang kedua, memilih untuk sukses, baru memilih. Maka yang hebat adalah orang yang punya komitmen untuk sukses. Apa itu komitmen? Apa yang dikatakan, itulah yang dikerjakan. Menyatunya perkataan dan perbuatan. Ingin jadi sukses diwujudkan dalam bentuk kegiatan rajin belajar. Ingin jadi dokter, satu sisi nggak mau belajar, satu sisi nggak bisa matematika, pelajaran IPA-nya kesulitan. Tapi cita-citanya dokter, ini kan nggak nyambung. Jadi cita-cita itu oke, tulis. Maka pada level amal, Anda harus menunjukkan anak yang punya cita-cita besar. Semakin tinggi cita-cita Anda, maka amal Anda pun, aktivitas Anda, kegiatan Anda pun harus semakin tinggi, semakin istimewa. Begitu, jangan ingin menjadi orang istimewa, tapi perbuatannya biasa-biasa saja. Oke, anak-anak sekalian, saya ingin mengingatkan, saya pernah mendapatkan kisah dari guru saya, Kiai Hamid, ya, beliau pernah mengatakan begini, somben kuwi ono anak cecek ngendok dadi macan. Anak macan ngendok do kleleran. Saya penasaran apa maksudnya. Anak cecek ngendok dadi macan. Ternyata maksudnya apa? Suatu saat nanti banyak anaknya orang biasa-biasa saja, orang desa, anaknya petani, orang tuanya biasa-biasa saja, tapi anaknya menjadi anak macan, anak-anak yang istimewa. Sebaliknya, kata beliau, anak macan ngedok-dok leleran. Tidak sedikit sekarang anaknya orang kaya, anaknya pejabat, orang mampu, justru hidupnya berkeliaran koyok gak kerumah. Sekali lagi, banyak alasan yang bisa membuat Anda sukses, tapi juga banyak alasan kalau Anda mau tidak jadi orang sukses. Alasannya ya akeh. Nek kepengen sukses, semua alasan yang merintangi dihadapi, diminimalkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.